Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Dewantara Muda Tanggap Covid 2019. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya sedang bersama Bapak Dani, belum Bapak tetapi Mas Dani sebagai owner daripada toko online shop yakni Dan Store. Betul ya Pak? Ya, Dan Store ya. Nanti bisa teman-teman cek IG-nya di Dan Store. Pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit ngobrol dengan ownernya langsung terkait kiat atau tata cara atau gimana sih tipsnya cara membangun online shop ya. Jadi teman-teman di sini kita harus belajar gimana caranya langsung sama pakarnya. Oke, baik teman-teman semuanya. Pertama kita kenalan dulu ya, dengan langsung kita tanyakan langsung sama pakarnya langsung. Monggo. Perkenalan dulu nih Mas. Baik, Mas Ega dan teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertatap muka ya. Sebelumnya kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin profilnya ya, Iya, profilnya. untuk profil saya sendiri ini belum bapak ya, karena masih sendiri. Saya muda ya. Ya, nama saya Dani Maulana Malik dari Karanganyar di Solo. Alhamdulillah pada 3 tahun akhir-akhir ini sudah menggeluti di bidang online shop ya. Di sana ada bermacam-macam jual furniture, kemudian juga fashion dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dibilang pakar ya belum ya, karena kita masih belajar, masih berjalan. Dan alhamdulillah sampai sekarang kendala-kendala dan juga hambatan-hambatan tidak terlalu tidak terlalu besar ya, karena bergeraknya di online, jadi lebih simple, lebih tidak seperti kendalanya atau rintangannya itu tidak seperti yang sudah besar-besar tiba-tiba bangkrut dan lain sebagainya. Semuanya bisa diantisipasi dengan baik, begitu Mas. Oke, baik teman-teman, itulah tadi penjelasan awal sedikit tentang apa profil dari beliau dan juga tentang online shopnya. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, saya mewakili. Di sini saya Mega Lela, KKN dari UST Yogyakarta ya, tanggap Covid 2020-2021 ya. Di sini saya akan berbincang santai dengan beliau. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dan ini mungkin teman-teman semua juga penasaran apa sih yang harus dilakukan untuk saat ini. Yang pertama sih, ngomong-ngomong masalah all shop ya, atau mungkin kita sering dibilang toko online. Yeah. Pertanyaan yang pertama nih, mengapa dan kenapa harus toko online dibanding dengan toko-toko biasa seperti itu? Jadi mungkin saya ceritakan sejarahnya singkat ya. Jadi sejarahnya bermula saat itu saya selesai studi, ya kan? Saya selesai studi kemudian menunggu panggilan pekerjaan. Ya. Nah di situ kan ada masa kosong. Ya. Nah, dari masa kosong itu saya berpikir kok beberapa bulan ke depan saya ini nggak ngapa-ngapain, kayak gitu. Nah, jadi kemudian scroll. Awalnya mungkin karena saya juga suka beli-beli di pasar online seperti itu ya. Kemudian kenapa kok nggak saya aja yang jualan? Nah seperti itu. Kemudian sedikit demi sedikit, jadi ya mulai dari sedikit. Mungkin waktu itu stoknya masih 1-2, cari barang yang kira-kira lebih murah di pasaran, kemudian kami jualkan lagi. Ya seperti itu. Kemudian kalau toko online itu kan kita nggak perlu toko ya kan. Yang penting kita punya barang, kita simpan di kamar saja, kemudian kita upload di pasar online. Ada yang nyangkut, kemudian kita bisa COD, kemudian atau dikirim dan lain sebagainya, lebih simpel. Jadi mereka tidak perlu ke tempat kita, sedangkan kita belum punya marketnya seperti itu. Jadi lebih
ya lebih Efisien. iya lebih efisien, lebih ya, seperti itu. Nah. Itu awalnya seperti itu. Nah itu teman-teman, salah satunya kenapa sih harus toko online? Salah satunya adalah menghemat biaya sewa ruko, atau Ya. mungkin menghemat atau secara efisiensi secara tempat. Nah, jadi itu salah satu kenapa sih harus toko online. Ya. Yang kedua nih Bapak nih, apa sih kendala yang dihadapi Mas Jani ini ketika memang melaksanakan atau menjalani toko online selama 3 tahun? Apa kendala terbesarnya itu? Apa? Oke, untuk kendala mungkin kalau yang besar hampir karena online itu hampir mungkin 10% apa ya, kendalanya kecil seperti itu. Mungkin kendalanya hanya di stok. Iya. Ya, Oke. kita perlu nyari stok kemana ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau online kita perlu apa ya? Kita perlu manajemen yang bagus. Kalau pengen laris, kalau nggak pengen laris ya terserah kita uploadnya kapan saja, waktunya terserah, kemudian barangnya juga terserah kita. Nah, tapi kan kalau kita pengen menuju ke apa namanya tangga yang lebih tinggi, itu tentu harus ada manajemen yang bagus, ada jadwal kita kapan kita upload, kemudian kita beri apa namanya kita beri pelayanan yang baik kepada para pembeli kita dan lain sebagainya. Ya, hampir kalau toko online saya kira kok untuk kendala itu sedikit sekali. Ya, jadi mungkin salam buat teman-teman juga yang sekarang sedang apalagi pandemi ya kan semuanya pegang gadget dan lain sebagainya, bisa dicoba dikit-dikit. Ya nanti ya melangkah sedikit demi sedikit nanti akan bisa sendiri seperti itu. Oke, betul sekali. Nah itu teman-teman ya, kenapa sih mungkin kendalanya mungkin hanya sedikit ya. Mungkin salah satu kendalanya adalah masalah stok karena memang permintaan banyak, tetapi stoknya malah kurang seperti itu ya. Oke, Mas Dani, pertanyaan selanjutnya ini berhubungan tentang profit. Ini teman-teman mungkin pada penasaran gimana sih profitnya dari toko online daripada dengan toko biasa dan bagaimana cara memanage profit itu? Oke, untuk profit ya lagi-lagi kita kembali ke kinerja kita. Ya, jadi kalau toko online kita hanya untuk sampingan saja, ya profitnya tentu sebesar apa yang kita usahakan seperti itu. Kemudian seperti ini, kalau untuk profit itu kan kita pembeli ya, kita penjual, kita yang menentukan profit kita. Nah caranya adalah kita melirik kompetitor lain. Misalnya nih, saya di sini mau jualan, saya sendiri ya, saya jualan batik. Nah saya lihat toko batik sebelah saya, gimana kualitasnya, bagaimana harganya dan lain sebagainya. Nah dari situ kita bisa menentukan harga. Nah kemudian kalau bisa sebagai penjual kita langsung ambil ke tangan pertama dalam penjualannya, pembelian kita dan untuk kita jual lagi. Misalnya kalau batik ya cari di produsen mungkin rumahan atau pabrik yang besar sekalian untuk batik seperti itu. Kalau perkakas ya cari yang ya langsung ke tangan pertama, produksi. Jadi mau kita ambil 100% dari sebelumnya, mau ambil itu kan ratingnya kita yang menentukan. Jadi kembali ke usaha kita, kembali kepada pengamatan kita dengan pasar-pasar yang lain. Jangan sampai kalau kita mematok harga yang tinggi, ternyata di sekeliling kita banyak kompetitor yang harganya jauh di bawah kita, sedangkan kualitasnya sama seperti itu. Nah teman-teman ya, jadi salah satu kuncinya adalah nggak semua toko online itu harus produksi sendiri, jadi bisa kita berupa sebagai reseller daripada produsen. Jadi teman-teman kita hanya istiqomah saja, pintar cara memanagenya, tergantung daripada manajemen kita yang bagus atau tidak. Karena memang banyak satu item dengan berbagai macam jenis dan berbagai macam toko dengan hal yang sama. Tetapi yang diutamakan adalah kualitas. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita bisa memproduksi sendiri, kenapa enggak? Nah itu tentu nanti apa namanya profitnya lebih tinggi itu nanti. Apalagi kalau misalnya kita punya produksi sendiri, barang sendiri, mungkin itu akan lebih meningkatkan profit kita nih Mas ya. Baik, selanjutnya ini terkait dengan konsumen atau customer. Nah, untuk Mas Jani ini kan usahanya di bidang properti, seperti furniture dan juga ada beberapa di fashion. Kalau untuk masalah properti ini, Mas Jani ini lebih objek pasarnya itu untuk siapa? Anak-anak atau bagaimana sih? Jadi seperti ini.
eh, cara kita berbahagia itu dengan membahagiakan orang lain. Ya. Betul. Kalau kita pengen untung, kita juga harus menguntungkan orang lain. Ya. Jadi intinya saling membantu, Ya. seperti itu. Kalau ditanya objek, apa yang saya pasarkan itu sebenarnya lebih mengena ke mereka yang yang sudah berkeluarga atau yang sedang berkehidupan sendiri, seperti itulah. Ya. Ya, jadi bukan kalau untuk anak-anak SMP ke bawah mungkin tidak seperti ya. Ya, kemudian kembali ke yang saya tadi yang pertama, ini mungkin juga penting disampaikan. Kalau kita pengen untung, kita harus menguntungkan orang lain. Jadi yang saya kerjakan ini adalah saya menjual barang kepada para penjual. Nah, otomatis kalau kita menjual barang kepada para penjual, mereka kan tetap nyari konsumen, sedangkan kita dicari sama mereka. Seperti itu. Jadi kemudian mereka untung untuk mereka dan saya untung dari mereka, dan itu nanti kalau pelayanan kita bagus, mereka akan seret kepada kita, jadi mematok, ya udah kalau ambil ke kita aja, gitu loh. Kemudian juga harus ada feedback yang baik, kita mungkin beri apresiasi untuk para konsumen kita, ya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi mungkin kami buat grup ya, grup WA, grup Telegram, ya grup kumpulan reseller kita. Jadi mungkin bulan ini kok paling banyak yang memesan ibu bunda ini, nah nanti langsung kita kasih motivasi, yang kita kasih dorongan dan lain sebagainya. Baik, teman-teman. Iya. Tapi ada nggak sih Mas pernah ngerasain atau pernah mengalami komplain daripada customer atau tentang pelayanan atau mungkin dari barangnya itu sendiri? Oke, alhamdulillah untuk sampai saat ini untuk komplain ya ada 1-2 tapi tidak berarti ya. Karena memang apa yang kita sampaikan kepada konsumen itu memang benar-benar kita lihat dari awal, ya kan, barangnya kita lihat ini kira-kira ada cacatnya enggak, sebetulnya ada cacat sedikit sudah kita tidak sampaikan ke pelanggan. Dan itu mungkin yang menjadikan kepercayaan mereka itu lebih tinggi daripada kita. Mungkin banyakkan orang mungkin masalah pelayanan pengiriman ya, mungkin ada yang terlambat, ada yang mungkin memang rusak ketika di jalan itu packagingnya, tetapi mungkin kalau dari toko situ sendiri pasti di kualitasnya pasti baik nih Mas. Baik. Nah, kemarin atau mungkin sebelum kita melaksanakan ini, saya sudah melihat katalog-katalog dan beberapa barang yang Mas Dani ini jual secara online, dan saya lihat itu kualitasnya kok sangat bagus nih. Nah, untuk Mas Dani sendiri, ini produk dalam negeri atau impor gitu seperti Mas? Kalau untuk produk yang saya sampaikan itu sebenarnya mixing ya, ada yang memang lokal, ada yang memang dari luar negeri. Jadi untuk yang dari luar negeri itu langsung kita pesan dalam jumlah yang banyak. Ya, mungkin bisa dilihat juga di aplikasi. Kalau yang paling yang sering kami gunakan itu Alibaba. Ada juga Amazon. Nah, jadi namun sekali kita pesan itu harus banyak seperti itu. Nanti kalau tidak seperti itu kita mahal di bea cukai, ongkir dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Nah, jadi teman-teman semua ini memang untuk produk itu kadang alangkah baiknya kita mencintai produk dalam negeri, tetapi kalau memang kita juga masih melihat kualitas daripada barang yang akan diminta oleh pelanggan, mungkin tidak ada salahnya juga kita untuk memesannya secara impor seperti itu. Terima kasih Mas Dani untuk waktunya ini, karena saya meminta waktu beliau ini sangat sibuk sekali. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa menemani saya untuk sedikit berbagi ilmu. Saya dari UST, dari KKN Padepokan 260, kami mengucapkan terima kasih Bapak Mas Dani atas sharing-sharing ilmunya. Semoga usahanya lancar dan tetap istiqomah menjalaninya. Mungkin 1-2 kata pesan-pesan untuk Dewantara Muda. Oke, untuk para Dewantara Muda, jangan takut mencoba karena kelemahan itu ada pada ketakutan. Ya, mulai action, sedikit demi sedikit kita ambil pelajaran dari apa yang kita langkahkan. Kita akan dengan begitu kita akan mampu melangkah ke titik puncak yang kita inginkan. Target untuk dilalui bukan untuk dicapai. Oke, baik. Terima kasih, itu pesan dari Mas Dani langsung. Jangan pernah ragu untuk mencoba. Terima kasih Mas Dani waktunya. Mungkin teman-temannya nanti kalau kepo apa sih Instagramnya, apa sih barang-barangnya, nanti bisa dilihat di bawah ini ya Instagramnya. Nanti
nanti bisa langsung check out semuanya ya, karena kualitas barang-barang yang beliau jual ini mantap-mantap pastinya, dan kualitasnya sangat bagus dan harganya pasti murah ya. Ya teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya sudah bisa menonton video ini, karena ini videonya bersifat edukasi buat anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin masih bingung untuk menentukan apa sih yang pengen saya lakukan setelah lulus ini. Nah ini mungkin bisa jadi referensi untuk melangkah ke depannya. Terima kasih Mas Dani atas waktunya. Mungkin teman-teman kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dani.